jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Mustaqim yang mudah-mudahan selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang sedikit gerimis ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang diberkati ini. Dan alhamdulillah, doa kita terkabul. Mudah-mudahan doa kita yang mulai 2 bulan yang lalu, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hari ini dikabulkan oleh Allah, kita sudah balighna, disampaikan oleh Allah kepada bulan yang kita inginkan 2 bulan yang lalu, dan kita sudah berlatih 2 bulan yang lalu. Kalau masuk ke dunia pertarungan, kita 2 bulan itu berlatih, dan sekarang sudah masuk ke ring tinju. Kalau kemarin level 1-2, sekarang sudah level 5 atau level 10. Maka level 10 ini kita jangan sia-siakan dengan sia-sia. Kita harus benar-benar masuk, maka doanya balighna Ramadan. Kita sudah Allah sampaikan ke bulan ini, maka tidak ada lain kecuali satu, kita benar-benar masuk ke level itu dan harus berada di level tertinggi. Kenapa level tertinggi? Menarik. Dan ini sangat masyhur karena ini hari pertama dalam ulas ayat ini di hari pertama. Kalau kemarin panjenengan sore mungkin berdoa Allahumma ahillahu, minta sama Allah alaina bil yumni atau riwayat al-ukhra bil amni wal iman. Kemudian wassalami wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Kemarin kita berdoa itu, dan sekarang kita perkuat doa itu karena sudah masuk ke hari pertama, agar diberikan kekuatan oleh Allah mampu melewati 1 bulan ke depan. Apa ayat yang sangat masyhur dan insya Allah jamaah di Masjid Al-Mustaqim ini hafal semua? Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, biasanya dalam ayat-ayat yang lain Allah kalau manggil Nabi itu menggunakan kata ya. Contoh, ya Daud, wahai Nabi Daud. Ya Sulaiman, misalkan Nabi Sulaiman. Kemudian ya Maryam, menggunakan Maryam. Dan nabi-nabi ya Nuh, Allah menggunakan kata iya saja. Tapi ayat ini ditambah ai dan ha. Iya, ai dan ha. Itu panggilan yang sangat mesra. Sangat mesra. Apalagi ada hanya itu litambih. Kalau kita manggil istri kita, kemudian dipanggil hei, yang nggak manggil nama istri langsung, misalkan namanya Sayyidah, dah Merenio, muangkel kok istrinya kok dipanggil dah gitu kan. Tapi ini dipanggil mesra, istri kita dipanggil mesra, yang cinta. Atau kalau Nabi itu manggil istri beliau ke Sayyidah Aisyah, manggil ya Humaira, wahai istri yang glowing. Artinya yang agak kemirah-mirahan. Kalau sekarang mungkin hai yang glowing,
Meskipun istrinya ngapunten, nggak pakai bedaan, masih berungas-berungus di dapur, tapi panggil, ya Allah cantiknya istriku, hai yang cantik. Insya Allah istri meniku deg-degan. Seandainya dibuka pintu malam Jumat, dibuka lebar-lebar. Karena nopo? Ini panggilan yang mampu merangsang pikiran kita, hati kita, kemesraan kita, sehingga kita terhanyut dengan panggilan itu. Ini Allah luar biasa. Dan ini manggil siapa? Manggil kita semua. Napa panggilan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan menariknya, tidak menggunakan mukminun, tidak menggunakan ya ayyuhal mu'minun. Bukan. Menggunakan kalau mukminun meniko isim, kata benda, maka biasanya sudah kuat. Orang-orang mukmin yang kuat, levelnya sampun 100 ke atas, mukminnya luar biasa. Dan Allah tidak manggil itu. Bukan, hei yang mau puasa, wahai orang-orang yang sudah kuat imannya, betul. Tapi panggilan Allah, napa? Ya ayyuhalladzina amanu, kata kerja. Kata kerja levelnya dari 1 bisa sampai 100, bisa sampai lebih. Tidak dibeda-bedakan. Yang penting percaya, yang penting iman. Itu dipanggil oleh Allah. Entah yang miskin, yang kaya, yang levelnya masih ragu-ragu tapi beriman, yang levelnya 2 dipanggil, 3 dipanggil. Semuanya dipanggil oleh Allah. Nopo? Panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutibah. Ini menarik juga. Ayat ini dahsyat sekali. Tidak menggunakan katabah. Panggilan Allah tadi yang sangat mesra itu memanggil orang-orang yang beriman dan levelnya tidak ada 100 ke atas, tapi mulai dari 1 sampai sekian. Ngapunten, yang hadir di tempat ini insya Allah kalau tempat ini levelnya sudah 200 ke atas lah. Ada yang tidak pernah sholat subuh, tapi kalau di sini kan selalu banyak. Insya Allah yang sholat subuh tadi sudah biasa subuh tang meriki. Levelnya sudah tinggi. Ini yang jarang-jarang subuh. Untuk Ramadan, datang coba. Yang nggak pernah sholat taraweh, yang cuma ikut taraweh lupa isya, misalkan isya-nya lupa, yang sebenarnya isya itu lebih utama dari, dan sholat ba'diyah, setelah sholat taraweh ini kan wonten ba'diyah, niku lebih besar pahalanya dari sholat taraweh. Tapi banyak orang yang langsung mau taraweh, lupa bahwa di depannya ada sholat sunnah yang lebih besar. Nopo? Sholat ba'diyah. Ada yang isaknya nanti di setelah sholat taraweh. Tapi bukan nopo-nopo, dipanggil oleh Allah semua. Hadir ke masjid dulu. Yang penting kakinya di masjid. Nanti kalau sudah kakinya di masjid, kemudian ketemu dengan bisik-bisik ada penceramah, hatinya terbuka, maka tidak boleh ngenyi orang itu, tidak boleh. Bisa saja yang levelnya awalnya 1, awalnya jarang ke masjid, kok ke masjid tiba-tiba kok ketemu dengan suara wasiat takwa yang masuk ke dalam hatinya, yang nggak pernah tahajud bisa saja sholat, yang tidak biasa tahajud ketika Ramadan tiba-tiba tahajud, dan tahajudnya tidak tanggung-tanggung, khusyuknya luar biasa. Kenapa? Sebelumnya Allah banyak dosa, banyak maksiat. Yang rajin ke masjid misalkan, sudah terlalu rajin, lupa evaluasi diri. Saya sudah rajin subuhan, maurib, taraweh, lupa bahwa kadang godaan setan masuk. Bagus kamu, kata setan, ayo taraweh, ayo subuhan, nggak boleh terlambat. Nopo? Pulangnya, ini orang-orang kok nggak ada yang sholat taraweh, kemana? Meskipun taraweh sunnah, kemana kok pada turu, kerja tok 24 jam, setan masuk.
Hati-hati kalau sudah setan masuk. Level dari 100 bisa langsung turun. Karena ujub, membuat ujub orang. Ini dipanggil oleh Allah semua, disuruh apa? Disuruh, menariknya, kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan apa? Asyam. Kata kutiba niki kan menggunakan, katanya orang sekolahan niku, menggunakan pasif. Diwajibkan. Loh, pertanyaannya, kok enggak menggunakan mewajibkan Allah? Kok diwajibkan? Ini kan enggak ada Allahnya di situ. Enggak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu lakum atau alaikum. Tidak ada Allah. Tapi menggunakan pasif. Maka ulama balaghah, kalau ada pasif, ada banyak kemungkinan. Kok menggunakan di, Allahnya tidak ditampakkan, maka di antara kemungkinannya, niki ayat ini luar biasa. Sebelumnya juga katabah, setelahnya katabah, sebelumnya ayat-ayat perang. Ayat ini ayat perang sebelumnya, dan setelahnya juga ayat-ayat tentang kisos. Maka di tengah-tengahnya ada ayat puasa yang luar biasa, yang sama-sama menggunakan kata ini. Dan satu maknanya, Allah niku kalau nyebutnya napa nggih yang pas, malu. Ini kasarnya satu sisi. Kenapa? Napa bahasa, kalau bahasa kula sungkan. Kenapa? Satu, karena puasa itu memberatkan. Puasa itu menyusahkan. Yang biasa rokokan, ke sawah biasanya ngopi, rokokan jeblas. Di pasar pagi-pagi kerja motong daging, jeblas ngopi serat. Enggak, kalau yang tidak biasa ngopi, nggak biasa rokok, santai mawon. Tapi kalau yang biasa ngopi, yang biasa rokok, ini perjuangan. Mendingan nggak makan nasi, nggak makan apapun, yang penting bisa ngerokok. Atau yang biasa camilan, atau yang biasa lari-lari pagi, yang pensiunan menika goes, kan biasanya minum brok. Ini masa goes puasa nggak bisa minum, mikir, karena ada pola baru yang namanya pola puasa. Ini memberatkan. Kemudian sudah disuruh nahan lapar, disuruh minum yang halal, tidak boleh. Coba istri halal, dicium jangan lama-lama meskipun halal. Kalau kelamaan bahaya, bisa 2 bulan ganti. Ini satu, kalau urusan ini Allah sering menggunakan kata kutibah. Diwajibkan, Allahnya tidak tampak, itu luar biasanya. Tapi kalau urusan yang luar biasa, rahmah, Allah menggunakan, Allah tampakkan Allahnya dalam ayat yang lain. Kataballahu ala nafsihir rahmah. Ada Allahnya, ada nafsuhnya, ada rahmahnya. Allah mewajibkan kepada dirinya Allah, alaikum, atas kalian, rahmah. Yang memberikan rahmah itu Allah. Ini luar biasa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua kutiba. Kenapa menggunakan pasif? Tidak ditampakkan siapa yang mewajibkan. Makna yang kedua, puasa meskipun tidak Allah wajibkan, itu wajib. Loh, wajib kepada siapa? Wajib untuk diri kita sendiri semua. Pada hakikatnya tidak hanya orang beriman, tapi semua manusia yang lahir di muka bumi itu wajib puasa. Bagi orang yang paham. Kenapa wajib puasa? Satu, dalam kasih contoh. Ini biasanya mudik yang rumahnya jauh-jauh nggih. Biasanya kalau mudik, persiapan mudik, mobilnya dimasukkan apa? Di servis, di tune up apa di tune up? Di tune up. Biasanya diperiksa, apa? Olinya, kemudian remnya,
Semua Pak pasrah, pokoknya jangan ada yang error. Oh nggih Pak, ada yang error maksudnya semua dibenahi. Kenapa? Nanti kalau dipaksa tidak dimasukkan ke bengkel, tidak diservis, meskipun baru dalam tanda kutip, bisa saja nanti di jalan mogok. Kemudian entah mogok, entah bannya terlalu tipis atau kempes, macam-macam. Pasti ada masalah. Kenapa? Terlalu lama dipakai. Lupa diservis, makanya oli meniko pasti ada 700 berapa kilo harus masuk, harus diganti oli. Ada yang kebutuhan pokoknya kalau sudah mau habis dikasih mirah, bensin, semuanya dikasih tanda alarm. Dan tubuh kita oleh Allah juga dikasih alarm. Kalau ngantuk alarmnya nguap. Makanya kalau nguap ditutup, setan mau masuk, maka di jalan kalau sampun ngantuk sari dulu, tidur dulu, jangan lanjut. Coba langsung tertidur, nyopir langsung jeblak, habis kita itu. Ngapunten, mau ke kamar mandi, anyang-anyangan dulu. Coba langsung sholat, langsung brak, kotor semua. Semua sama Allah dikasih tanda-tanda. Itu luar biasanya sayangnya Allah kepada kita. Dan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saking sayangnya Allah, terutama kepada orang yang percaya, maka beriman tadi. Puasa. Nanti kalau nggak puasa, bahaya hidup kamu. Pangapunten, orang yang suka makan, jarang mengistirahatkan tubuhnya, mesinnya dikerjai terus, kerja terus, biasanya cepat error. Tubuhnya, kebanyakan makan. Atau olahraga terus, tanpa istirahat, sehat, biasanya nggak lama, ambruk. Demikian tubuh ini Allah sayang sekali. Kenapa? Selain secara fisik ini, tapi tujuan puasa ini bukan fisik saja. Luar biasanya nanti kenapa harus puasa? Kutiba tadi, la'allakum tattaqun. Ini fisik, kok bisa ke non fisik? Ini kan fisik puasa. Kok tiba-tiba ke non? Nanti level kita akan 100 lebih. Level tertinggi puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Ini ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam agak panjang menulis di buku itu, kenapa Allah menggunakan la'alla tattaqun, dan beberapa kajian dalam bahas dengan urutan. Ini kan menarik. Sebelum dalam melanjutkan kutibah, ayat-ayat akhir dari setiap ayat yang 4 sampai 5 meniko, 1 la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tattaqun. Kemudian ta'lamun. Yang ayyaman ma'dudat itu kan diakhiri dengan ta'lamun. Kemudian syahrul Ramadan diakhiri la'allakum tashkurun. Kemudian wa idza sa'alaka diakhiri dengan la'allahum yarsyudun. Ini menarik sekali. Level pertama, dan berikutnya kembali lagi la'allakum tattaqun. Dan untuk level pertama tadi, ini kenapa ya? Kok dari non fisik ke non fisik? Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita ngapunten, kalau lagi marah biasanya sama anak, istri yang terdekat, belum ke orang. Biasanya kenapa kalau pas marah? Kan sumpek, sama-sama sumpek, istri sumpek, suami sumpek, biasanya terjadi dua kesumpekan, biasanya jebrok. Tapi insya Allah kalau mereka nggak ada yang main fisik, mungkin cuma marah, bros, nopo suara wis hewan masuk kamar kebun binatang biasanya keluar, ke orang keluar, semuanya keluar, marah, kadang sembarang ngalir keluar kalau sudah marah. Ketika marah ini, kira-kira agar menurunkan marah, caranya pribon? 1, wudhu. Kalau nggak bisa wudhu, duduk. Kalau duduk nggak bisa, turu. Insya Allah tidur
tak tinggal turu kayak mesin bunyi terus gak apa-apa. Kalau dibalas ini terus. Kenapa? Karena kita dalam kondisi kadang kuat, kenyang, kemudian capek tapi kenyang. Biasanya itu ngapunten, orang yang bermaksiat itu bukan orang lapar. Pasti orang yang lagi posisi bernafsu. Baru makan, baru rokokan, baru ngopi, kok ada cewek lewat. Sweet. Semangat. Apalagi 1 bulan tidak dengan istri. S3 atau S3. Kenapa S3? Setiap Sabtu setor. Oh, karena jauh kerjanya 1 minggu sekali, misalkan di Surabaya ke Malang, ke Surabaya setiap Sabtu atau Minggu, maka S3. Kalau nyebutnya hati-hati yang S3 rek. Kenapa Ustaz? Jaga mata, jaga hati. Kalau tidak kalau yang S3 ini agak repot. Kalau yang S1 kan enak. Setiap saat. S2 setiap saat. Kenapa? Kalau sudah kuat, kok lihat perempuan biasanya berdiri semua. Otaknya berdiri, hatinya berdiri, Imronnya juga berdiri semua loh. Ini luar biasanya Allah. Kenapa? Untuk masuk level takwa, apa? Hancurkan 3 hal dulu. Turunkan 3 hal. Dan 3 hal ini yang paling krudet dalam kehidupan kita. Nopo? Makan, minum, dan seks. Ini 3 kebutuhan sudah. Gak boleh, tidak wajib. Maka Islam melarang orang tidak menikah. Dalam tanda kutip kalau punya kekuatan. Melarang. Kenapa? Takut terjadi perzinahan. Maka sampai level kiai, syekh. Tidak seperti di agama lain. Kalau sudah jadi pendeta, ngapunten jadi ini. Untuk menjaga dirinya, tidak melakukan seksual. Tapi Islam boten. Dikasih peluang-peluang. Kenapa? Karena nggak mungkin yang seks ini diselesaikan kalau tidak dengan seks. Kekuatan seks harus diselesaikan dengan kekuatan seks. Kalau tidak, biasanya ke yang lain. Maka 3 hal ini oleh Allah dilarang, meskipun halal. Makan, dalam kadang mikir, iya ya, halal, nggak boleh. Kayak ketika haji kali umroh menikah, kan nggak, halal, nggak boleh. Apa kata Allah? Meskipun halal, tidak diperbolehkan. Karena apa? Ada yang lebih penting. Siapa menemui saya? La'allakum tattaqun. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seks, yang pertama tidak makan dulu, ini biasanya melemah. Ngapunten, kekuatan kita nanti, biasanya hari pertama ini lemes-lemesnya luar biasa. Yang tidak biasa 2 bulan yang kemarin. Nanti jam 8, maka jangan tidur pagi. Ngapunten, kalau mau tidur pagi, nanti agak siang mawon. Eman, biasanya kalau agak tidur pagi lemes, maka agak mundurkan. Jangan subuh langsung tuh sare, betul, agak dimundurkan, agak siang sedikit, biar tidak lemes. Ini kalau dibiarkan, kalau ditahan lapar, biasanya mau yang baik-baik, ya Allah saya mau ke masjid saja iktikaf. Atau kalau perut lagi lapar, haus, ya Allah saya mau ngaji saja. Ada perempuan tadi yang biasa kita lihat, naudzubillah, kemudian lapar, ya Allah haram, ya Allah haram. Mau ngomong kasar sama istri, gak kuat. Kenapa? Lemes, ambil, gak kuat. Mau ngomong kasar, yang jelek-jelek. Kenapa? Setannya dilemahkan. Karena setan pasti hubungannya dengan syahwat. Maka setan mendorong dari syahwat. Pasti gandengan menikah. Kenyang, mabuk, wajib itu. Tapi kalau sudah lapar, setan menikah paling takut. Kalau sudah lapar, haus, setan takut. Gak mungkin 2 kekuatan ini bersanding. Kalau satunya bangkit, satunya
lemah. Batin puasa, kalau ini nafsu ini dikurangi, maka biasanya meningkat kekuatan spiritualnya. Nggak mungkin bersamaan antara syahwat dengan spiritual, nggak mungkin, pasti ada yang dikalahkan. Maka untuk meningkatkan ini, diturunkan satunya, dilemahkan dulunya dengan puasa pada level fisik. Level fisik dulu, karena kita memang dilatih selalu oleh Allah fisik. Ngapunten, sebelum kama kutiba, level fisik contoh, wudhu ini kan level fisik. Tapi nanti akhirnya adalah level batin. Banyak orang yang membersihkan kepala, tapi bolak-balik membersihkan kepala, tapi ngapunten, otak atau isinya tidak dibersihkan. Ini kepala ini dibersihkan, maka mashur ro'si, mengusap, kalau bahasa Arabnya menghapus kepala, kan menghapus kepala, bukan menghapus kepala tapi menghapus isinya kepala. Tidak mikir yang jorok, yang ngeres, yang dosa, dihapus setiap hari. Mulut dihapus, wajah dihapus, dibersihkan, mata dibersihkan, telinga dibersihkan, tangan diusap, dicuci, kaki dicuci. Ini pada hakikatnya level fisik, tapi nanti tujuan level batin. Sama kali puasa. Maka lanjutannya, saya melanjutkan sedikit. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikum asyam. Siyam menika artinya apa? Puasa atau imsak. Imsak sekarang sampun agak jarang dengar imsak, tidak kayak dulu di kampung-kampung. Kenapa? Karena apa, sama saja kok adzan itu sudah imsak. Sebenarnya orang dulu ini hati-hati sekali. Diajari sama anak-anak, 10 menit, nah 10 menit biasanya nggih, atau pinten menit lah. Nggih 10 menit. Kalau sudah tarhim, jangan makan, itu sudah berlatih. Itu latihan sebenarnya. Kecuali mepet-mepet, ini memang nggak batal, tapi latihan. Dan hati-hati. Siapa takut kalau pas lagi azan kok masih ada minuman, kan mendingan berhenti sebelumnya. Ini sudah imsak. Imsak as-saum lughatan, asyam lughatan al-imsaku, menahan. Nopo yang ditahan? Semua. Mata nggih ditahan, hati ditahan, telinga ditahan, tangan ditahan, mulut ditahan, semua ditahan secara maknanya. Tapi kemudian secara fikih yang ditahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Yang lain masih boleh untuk tidak ditahan dan tidak membatalkan, tapi tergantung pahala. Nah, yang wajib ditahan itu yang hubungan tadi. Tapi kalau yang lain itu tidak membatalkan puasa, tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Contoh menapa? Tidak menahan mata, telinga, wibah, masih puasa-puasa sah puasanya, tapi tidak mendapatkan pahala. Sah puasanya, kok masih mendengar orang sum'ah. Sum'ah ini kan apa? Orang ngomong kejelekan orang, tidak ditegur atau tidak pergi, sama dengan ngomongin. Namanya sum'ah, santai. Menikmati omongan temannya. Ini kok namanya sum'ah. Kok dibiarkan? Ini level pahalanya turun. Bahkan habis pahalanya puasa. Maka ditahan. As-saumu al-imsaku. Lanjut. Yang diwajibkan adalah puasa kaitannya. Dan apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menarik sekali. Kenapa kok masih menggunakan sebagaimana orang-orang terdahulu puasa, diwajibkan puasa? Satu, maknanya kamu berat, sekarang umat berat. Ada loh yang dulu juga berat, sama. Allah nggak beda-bedain, ngasih semangat. Ini ayat ini ngasih semangat
dulu, mulai sejak Nabi dulu juga wajib puasa. Sama, hukumnya sama-sama wajib. Cuma ada perbedaan waktu, niki yang berbeda. Kalau dulu, untung niki kita tidak seperti dulu. Sebelum awal-awal, sebelum ayat menika turun, kalau sudah puasa, menika tembus, maghrib, berbuka, kalau tertidur, itu sudah tidak boleh makan lagi. Contoh, kok kita buka, kemudian sholat maghrib, tidur, atau tidur, seret, menikah langsung sama dengan puasa. Ada cerita, nopo Al-Qais nggih, nopo Sayyidina Umar, Al-Qais dulu, Abul Qais atau Al-Qais menikah, kebetulan punya istri, ini bukan kebetulan ya, kalau punya istri ini bukan kebetulan. Istrinya kalau tidak salah sama-sama sibuk, Qais juga sibuk. Qais niki bekerja di pasar atau di keluar, kemudian balik. Terus ketika nyampe di rumah maghrib, waktunya apa kalau maghrib? Buka, karena kan puasa, buka. Ketika buka puasa ditanya, ada yang bisa dimakan, Bunda? Ya Allah, ngapunten kakanda. Oh ini beli dulu. Akhirnya kan nggak ada. Kalau orang dulu niku nggak seperti sekarang. 1 bulan ke depan sudah siap kan, kemarin beli. Beras sudah 50 kintal di rumah. Daging 50 kilo, 100 kilo sudah ada di kulkas semua. Ini nggak ada yang dimakan. Akhirnya beli dulu. Ketika beli untuk buka, pulang, Qais tertidur. Qais tertidur. Nopo istrinya tertidur, nopo Qais tertidur nggak? Tertidur. Akhirnya nopo, loh, gimana wong tertidur? Kalau sudah tidur, berarti seperti puasa. Ini nggak buka, nggak boleh makan, karena sudah puasa. Kalau sudah tidur dia puasa. Kok juga terjadi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang, kemudian maghrib, ngapunten, seharian mungkin pingin karena ditahan nunggu maghrib. Biasanya yang baru nikah sama yang baru nikah atau baru-baru yang lain. Niki Sayyidina Umar mau melanjutkan dahar, kemudian mungkin sholat, mau melanjutkan itu makan dahar yang lain. Ke kamar. Loh, kok istrinya sare? Istrinya tidur. Pikirannya pura-pura. Oh, ternyata tapi kata Sayyidina Umar mungkin pura-pura melakukan hubungan. Kaget kan? Oh, karena kaget dia sudah tidur kok masih itu. Besoknya ke Rasulullah. Qais ke Rasulullah, Sayyidina Umar ke Rasulullah. Belum jadi khalifah kan masih ada nabi. Ketika ke Rasulullah ngadukan permasalahannya, turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kaget, turun ayat ini dan sekarang kita kerjakan. Maka dihalalkan bagi kalian, uhilla lakum lailatas syiyam, malam puasa setelah maghrib sampai sahur halal bagi kalian melakukan rofas. Rofas niku satu, bisa melakukan hubungan, nanam padi di sawahnya istri boleh goda suami sampai level terakhir boleh kalau malam-malam. Nah niki baru umatnya Nabi Muhammad. Sebelumnya giboten itu wajibnya puasanya sama, cuma waktunya yang berbeda, tapi semuanya sama. Wah ini luar biasa, langsung turun ayat uhilla lakum lailat. Boleh juga goda-goda istri, rafasu ila nisaikum, boleh ngerayu, pokoknya mama kok kayak gitar, nah boleh, tapi malam-malam. Kalau siang-siang nggak boleh, kalau siang-siang boten saged. Ya Allah cantiknya, nanti ditunda agak malam.
bibirnya, itu boleh, malamnya boleh. Sampai pelakukan termesra pun malam ini boleh. Ayat ini menggunakan uhilla lakum lailatas siyamir rafath. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Lanjut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini level tertingginya. Tapi sebelum masuk ke level tertinggi, ayat-ayat berikutnya ini sangat menarik sekali. Kupas sampai jam pinten, kurang pinten menit. Takut kelebihan nanti. Nanti kalau anu di kode mawon. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena waktu puasa ini boten cepat. Ini kan nggak cepat. Ngapunten, ini hari pertama, tiba-tiba nanti hari ketiga, keempat, tiba-tiba hari raya. Niki lama nopo sebentar? Sebentar. Maka ayat berikutnya dalam lompat-lompat menggunakan kata ayyaman ma'dudat. Ini jamak tapi killah. Jamaknya hari-hari. Kalau dalam bahasa Arab ini hitungan sampai 1 sampai 10 mawon. Enggak sampai 1, 5, 30. Allah menggunakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang banyak. Tapi banyaknya bukan lama. Kenapa? Maknanya yang kita jalani 1 bulan ini nggak ada apa-apanya. Loh, kok bisa nggak ada apa-apanya 1 bulan, Ustadz? Saya kasih contoh. Kalau kita sholat kira-kira 5 menit, niki untuk berapa jam? Kalau kita sholat 5 menit, niki untuk anggap kalau sholat 25 menit, 5 sholat ya, 5 waktu. Kalau 24 dikurangi 25 tinggal pinten, anggap 23 lebih, gak sampai 1 jam. Kita sholat 25 menit, sebenarnya fungsinya untuk 23 jam itu. Kalau kita servis, kalau ngisi bensin 2 menit, itu untuk beberapa jam ke depan. Maka sholat, ini bukan untuk sholat. Sholat itu untuk di luar sholat. Dan semuanya dilatih oleh Allah di dalam sholat. Nah, ini puasa. Puasa yang 1 bulan, ini untuk yang 300 sekian hari. Kalau ini tidak sukses 1 bulan ini, maka tidak sukses berikutnya. Apa? Terutama rohani. Kalau hitung, anggap 1 bulan puasa 30 hari. Kalau 1 banding 1 kali 10 berarti 1 kali 10 nggih. Kalau 10 kali 30 pinten, Mbak? 300. Nanti biasanya disunahkan sholat, sunahkan puasa Syawal. Syawal 6 hari. Anggap 10 sampai kan ini sunnah 60. Berarti 300 tambah 60 sama dengan 1 tahun. 1 tahun. Luar biasa. Ini bukan hitungan-hitungan biasa, karena sudah dunia ini oleh Allah, ibadah-ibadah itu didesain dengan sangat luar biasa sekali. Maka puasa 1 bulan 30 hari ini untuk 360 ke depan. Kalau bulan ini tidak sukses, sama dengan sebelumnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang puasa yang nahan perut, lapar dan minum, tapi sama saja dengan sebelumnya. Nggak ada gunanya. Ini levelnya sangat luar biasa. Nopo untuk meningkatkan level dalam lompat ke ayat berikutnya. Kalau agak lama nih, agak bisa 3 jam kalau ayat ini kita bahas ayyama ma'dudat menika. Nopo? Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Niki pembahasan terakhir. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran. Kenapa tidak menggunakan kutibah siam dibalik misalkan? Oh, itu kan ayat, Ustaz, ayat, tapi ada falsafahnya, ada hikmahnya. Kenapa kok bulan Ramadan tidak diwajibkan puasa? Kok bulan Ramadan diturunkan
Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini menarik. Dalam beberapa kajian tafsir meniko, ini kenapa kok diintikan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran? Satu, seakan-akan bulan ini Al-Quran turun kepada kita masing-masing. Ini barokahnya, bukan Qurannya kita dapat wahyu, boten. Maka kenapa dianjurkan dan disunnahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran? Memperbanyak baca Al-Quran. Biasanya ada yang khatam 60, insya Allah kalau jamaah Masjid Al-Mustaqim minimal pinten 5 lah 1 bulan atau 10. Oh kebanyakan Ustadz, minimal 1. Ditarget sehari berapa khatam, kalau nggak tadarus berarti 1 bulan bisa 2, 3. Ini diturunkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini hudan. Nanti kalau sudah Al-Quran masuk ke tubuh kita, masuk ke ruh kita, masuk ke pikiran kita, menjadi perilaku kita, 1 bulan ke depan insya Allah, 1 tahun ke depan insya Allah dikasih petunjuk oleh Allah. Loh, kenapa kok didahulu puasa? Biar Al-Quran mudah masuk. Makanya kalau lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks dengan istri, enak baca Quran. Bisa lama, biasanya 2 menit, 3 menit, ya Allah bisa berjam-jam. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim, karena lapar, khusyuk sekali. Ini biar Quran dinikmati. Kalau bisa ditingkatkan juga levelnya, ikut tafsir, kajian-kajian yang menambah pengetahuan, tidak hanya ngaji tadarus, ini ayatnya apa, ini apa. Ini kalau sudah masuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah puasa waliyukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka waliyukabbirullah, saking indahnya sudah puasa, Quran juga sudah masuk, banyak ilmu, banyak pengetahuan, akhirnya apa? Takbir. Liyukabbirullaha ala ma hadakum, maka ada hari raya. Hari raya untuk apa? Merayakan kebesaran Allah yang luar biasa, dikasih kekuatan, sudah insya Allah dikasih iman yang lebih, pengetahuan, maka siap melalui level-level berikutnya. Enak. Kalau sudah enak, agar tambah enak, la'allakum tashkurun. Santai hidup. Nikmati syukur. Kalau orang sudah level syukur, takwanya masuk, taklamunnya dapat, wah, enak. Insya Allah nggak sedihan, nggak marahan, hidup nggak sumpek, nikmat terus, nikmat, dikasih ini nikmat, tashkurun, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini ayat-ayat yang sangat menarik, panjenengan cari kajian-kajian terus, uhillalakum, sampai dikaji demikian luas, betapa puasa yang kita jalani ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada kita, dan tidak hanya dampak fisik atau seksualitas, tapi pada dampak yang paling tinggi adalah rohani. Ketemu orang senyum, baik, tetangga baik, semuanya baik, dan tidak hanya kepada hubungan sosial baik, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga baik. Mudah-mudahan kajian kita memberikan manfaat kepada kita dan bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan puasa kita ke depan diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dijauhkan dari berbagai penyakit, dan dimampukan dan diberikan umur yang panjang nanti sampai pada akhir puasa dan juga akhir-akhir berikutnya, dan kita diberikan kehidupan dan wafat atau meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah.